Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Umar, apa kabar hari ini? Nah, ketemu lagi dengan Bu Tiwi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sikap-sikap yang baik ketika berkunjung ke rumah teman. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raise your hand, please. Close your eyes. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kalau sudah, mari siapkan buku anak-anak, buku tematik tema 2. Kalau sudah, siapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai sikap-sikap yang baik ketika berkunjung ke rumah teman. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita berkunjung ke rumah teman? Nah, ketika kita datang ke rumah teman, hal yang pertama yang dilakukan adalah mengetuk pintu. Cukup 3 kali saja. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak sopan. Cukup ketuk 3 kali. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Tuh. Nah, ketika bunda atau ayah dari teman kita membukakan pintu, maka bertanyalah, misalnya, permisi tante atau permisi om atau permisi bu, apakah Lisa ada di rumah? Nanti apabila sudah anak-anak ibu dari teman kalian mengucapkan, oh iya ada, silahkan masuk. Oh ya, permisi tante, sambil mengucapkan permisi masuk ke dalam rumah. Ya anak-anak. Nah, ketika ketika misalnya belum ada jawaban, jangan menggedor-gedor pintu, jangan teriak-teriak. Apalagi ketika kita di depan pagar, Lisa main yuk, atau teriak-teriak memanggil Lisa, ayo main Lisa. Itu tidak sopan anak-anak. Jadi kita harus mengetuk pintunya, mengucapkan salam. Seperti itu anak-anak. Bisa ya anak-anak? Lalu anak-anak bisa mengerjakan atau berlatih soal di halaman 42. Nah, di situ anak-anak silahkan boleh membaca-baca. Lalu anak-anak? Ketika kita sudah bermain di rumah teman kita tidak boleh seenaknya. Kita harus menjaga menjaga sopan santun, menjaga cara berbicara kita, menjaga perilaku kita. Contohnya, misalnya kita duduk, kakinya diangkat ke atas kursi, lalu tiduran seenaknya. Nah, tidak boleh. Maka bermainlah yang baik, bermainlah yang good. Misalnya duduk yang good di sofa, lalu bermain dengan teman. Semisalnya ada ayah bundanya, maka bersikaplah yang good, tidak tidur-tiduran, tidak kakinya diangkat, ditaruh di meja. Nah, itu tidak good, tidak sopan. Ya, anak-anak harus bersikap yang baik. Nah, di sini juga ada latihan soal. Anak-anak boleh kalau misalnya mau mengerjakan, disilahkan. Jadi suruh menuliskan anak-anak? Sikap-sikap yang pantas dan sikap-sikap yang tidak pantas. Misalnya berbicara dengan sopan, berbicara dengan nada yang pelan, yang halus, selalu bersikap yang baik, tidak seenaknya. Ya anak-anak ya. Nah, contohnya sikap yang tidak pantas itu apa? Teriak-teriak seperti rumahnya sendiri. Lalu berbicaranya tidak baik, berbicaranya tidak sopan. Lalu tiduran-tiduran seenaknya atau menaruh kakinya di meja. Nah, itu contoh yang tidak pantas. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu ada lagi ketika ketika bermain, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai ketika anak-anak datang bermain, lalu mainannya tidak dibereskan, ditinggal saja, lalu pergi kabur main ke tempat lain.
Nah, itu tidak boleh anak-anak. Jadi ketika kita bermain ke rumah teman, kita memberantaki rumahnya, tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, maka kita bertanggung jawab untuk membersihkannya. Anak-anak siap ya? Jadi silahkan dibereskan mainannya. Ketika misalnya mainan Legonya dibersihkan lagi. Kalau ketika kita main bonekanya dimainin sama temen nih, terus ditinggal pergi, nggak boleh. Jadi harus dibereskan dulu seperti itu anak-anak. Lalu misalnya ikut membantu memasak sama bundanya teman kalian atau bundanya Lisa. Nah, dibantuin tante, bilangnya izin baik-baik, jangan tahu-tahu datang ngambil, ikut diacak-acak, diaduk-aduk tanpa minta izin dulu. Nah, anak-anak kemarin kan sudah belajar ya bahasa Indonesia tentang bagaimana meminta izin atau bagaimana bersikap dengan sopan. Nah, anak-anak minta izin, misalnya permisi tante atau permisi bu, bolehkah saya ikut membantu atau bolehkah saya yang mengaduk. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bersikap yang sopan, bersikap yang baik, bersikap yang terpuji ketika bermain di rumah teman. Jangan seenaknya seperti anak-anak. Nah, ketika sudah selesai pun kita harus apa? Membersihkan bekas hasil mainan kita atau membersihkan benda-benda yang kita telah pakai. Nah, ketika pulang juga anak-anak jangan lupa kita harus apa? Harus berpamitan. Misalnya permisi tante, ini ternyata sudah jam 1 siang, saya harus pulang. Lain kali saya akan main lagi ya ke rumah tante, atau permisi tante, saya mau pamit pulang, seperti itu. Bisa juga anak-anak. Jadi anak-anak harus apa? Bersikap sopan. Apalagi ketika anak-anak bermain ke rumah teman anak-anak. Nah, anak-anak bertemu nih sama om, sama ayahnya, bertemu sama kakaknya. Jangan pura-pura tidak lihat. Anak-anak harus assalamualaikum om, salim, assalamualaikum kak, atau assalamualaikum nek. Harus menyapa, atau selamat pagi om, atau selamat pagi nek, atau selamat pagi kak. Jadi harus mengucapkan salam atau menyapa anggota keluarga dari teman-teman, dari temannya anak-anak. Jangan langsung jalan, nggak lihat, nggak pura-pura lihat. Nggak boleh ya anak-anak, harus bersikap yang good, yang sopan. Nah, menjaga kerapian juga rumah temannya. Jadi rumah temannya jangan diacak-acak, harus menjaga. Jadi misalnya ambil buku, kalau sudah tidak dibaca dikembalikan lagi ke tempatnya. Lalu mengambil mainan, kalau sudah tidak dimainkan dibereskan lagi. Jangan sampai kita membuat rumah teman kita menjadi berantakan. Nah, Putih percaya anak-anak kelas 2 Umar itu anak-anak yang good, anak yang soleh dan soleha. Jadi Putih harap anak-anak mendengarkan atau mempelajari hal-hal yang baik atau sikap-sikap yang baik ketika berkunjung ke rumah teman. Tadi banyak sekali ya, kita ulangi lagi. Tadi ketika sampai di depan rumah atau di depan gerbang, tidak boleh apa? Teriak-teriak memanggilnya. Yang benar adalah mengetuk pintu lalu mengucapkan salam. Apabila kita diizinkan masuk, maka kita boleh masuk. Tapi kalau kita tidak diizinkan untuk masuk, kita tidak boleh memaksa atau memaksa teman kita untuk ikut bermain keluar. Misalnya kita mau mengajak bermain teman kita bermain keluar, kita harus meminta izin dulu anak-anak. Nah, misalnya tante atau bu, boleh tidak Lisa bermain dengan saya ke taman bermain? Kalau bundanya mengizinkan, oh ya silahkan anak-anak bermain. Tapi kalau bundanya tidak mengizinkan, maka anak-anak tidak boleh memaksa. Paham ya anak-anak ya? Nah, ketika sudah bermain di rumah atau berada dalam rumah, anak-anak juga harus menjaga sopan santun. Tadi apa aja? Tidak boleh memberantaki atau harus menjaga kerapian rumah. Harus bersikap yang sopan, harus menyapa anggota keluarga yang lain atau keluarga dari teman-teman anak-anak. Terus juga
Tidak boleh seenaknya, kakinya mau ditaruh di atas meja lalu teriak-teriak. Tidak boleh ya, harus menjaga sikap, harus sopan ya. Seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak bisa ya menerapkannya di rumah, tidak hanya melihat video dari Bu Tiwi, tapi Bu Tiwi minta ketika anak-anak bermain silahkan diterapkan di rumah ya. Anak-anak 2 Umar tuh hebat sekali. Dan Bu Tiwi mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 2 Umar yang sampai hari ini masih semangat, masih mengikuti pembelajaran dengan baik, masih terus mengaji, masih terus berikrar, masih sholat 5 waktunya tidak dilupakan, sholat sunnahnya juga tidak dilupakan. Bu Tiwi mengucapkan sangat-sangat terima kasih ya. Dan jadilah anak yang good, jadilah anak yang berbakti pada orang tua ya. Jadilah anak yang mandiri, jangan menunggu orang tua menyuruh untuk belajar, tapi anak-anak harus mulai bertanggung jawab dan mulai mandiri akan tugas-tugas anak-anak ya. Anak-anak kelas 2 Umar hebat. Nah, sekian dari Bu Tiwi. Bu Tiwi ucapkan sekali lagi terima kasih anak-anak kelas 2 Umar. Nah, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.